Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Rizkia. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi kelompok kami, yaitu penghambat dan permasalahan pendidikan di lingkungan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu teman bergaul. Dengan teman bergaul, tentunya kita dapat berinteraksi satu sama lain, dan teman bergaul ini mempunyai dua dampak ya. Dua dampak itu yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, dengan adanya teman bergaul itu, kita dapat saling berinteraksi mengenai perkuliahan, mengenai tugas perkuliahan, mengenai organisasi yang akan diikuti di kampus, dan sharing-sharing ataupun untuk mempererat tali pertemanan gitu. Nah, untuk dampak negatifnya ini juga banyak terjadi dengan adanya teman. Tentunya berdampak negatif juga bagi kita, banyak sekali terjadi di masyarakat. Yang terjadi dengan teman bergaul ini tentunya yaitu adanya kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan kita ini banyak sekali. Contohnya itu seperti suka merokok, suka meminum minuman keras, dan suka menghisap lem. Nah, tiga dampak itu tadi juga menjadi penghambat pendidikan. Untuk yang pertama misalnya suka merokok. Nah, suka merokok itu juga dapat terjadi karena dapat hasutan dari teman ya. Misalnya nih kayak teman si A kayak coba dong merokok, ayo dong coba dong. Setelah dicoba nanti itu kecanduan gitu, kayak wah ternyata rokok itu enak ya, rokok itu manis ya gitu. Akhirnya jadi kecanduan gitu. Jadi melakukan hal itu tuh berulang-ulang gitu sampai kapanpun gitu. Jadi terulang terus gitu. Nah, untuk yang berikutnya itu misalnya meminum minuman keras. Nah, itu juga ada faktor hasutan dari teman. Misalnya nih kayak habis nonton band, misalnya nonton hiburan di kampung misalnya ini kan, kayak ayo dong coba dong minum, ini enak tahu. Nah, jadi setelah dicoba tuh kayak kecanduan lagi gitu. Nah, dan dengan minum minuman keras ini kan jadi mabuk. Nah, dampaknya itu jadi bisa ke masyarakat juga. Misalnya setelah dia minum minuman keras ini kayak tanpa ia sadari itu adanya perkelahian, adanya tawuran misalnya antara desa yang satu dengan desa yang lainnya gitu. Jadi kayak hal itu terjadi tuh kayak mengganggu kenyamanan, ketentraman lingkungan yang mereka tempati itu gitu. Jadi lingkungannya itu terganggu, tidak nyaman lah gitu. Nah, untuk yang berikutnya itu ada menghisap lem. Nah, ini juga merupakan faktor yang dapat ditemukan karena hasutan teman juga ya. Kalau menurut saya dari hasutan teman, misalnya kayak misalnya teman si A nih kayak dia menghisap lem, tapi kayak ini dong coba dong kamu, gimana rasanya gitu kan. Jadi kayak dia tuh menyuruh temannya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan gitu. Jadi setelah temannya mencoba gitu, mencoba pertama kali, jadi kayak merasa ingin mencoba lagi, jadi kecanduan gitu. Nah, itu juga menjadi faktor hasutan teman. Nah, tiga itu tadi sudah menjadi faktor dari hasutan teman. Nah, dari tiga itu juga menjadi penghambat pendidikan ya. Dapat dilihat misalnya dari meminum minuman keras. Misalnya nih teman si A kayak pernah melihat waktu itu si A tuh pernah mabuk tahu, dia nonton band di sini, pernah minum ini sama si ini misalnya gitu. Misalnya kayak teman yang si A nih tahu, ngelihat bahwa si A nih pernah minum gitu. Jadi setelah teman si A tahu ini,
teman yang si A tadi tuh bilang ke teman-teman yang lain bahwa si A tuh pernah minum. Jadi nyebarlah tuh ke sekolah misalnya kan, ataupun di masyarakat, jadi nyebar satu sama lain gitu bahwa si A tuh pernah minum gitu. Jadi si A tuh malu ingin berinteraksi ataupun ingin ke sekolah gitu jadinya. Jadi si A pun memutuskan untuk putus sekolah ataupun berhenti sekolah. Nah, itu salah satu penghambat pendidikan yang pertama. Yang kedua, dapat diambil dari yang tadi yang merokok. Misalnya nih, contohnya lagi temannya si A lagi. Teman si A nih ketemu si A di pantai merokok sambil pakai baju sekolah, pakai seragam sekolah. Nah, temannya bilang kayak, si A tuh kemarin merokok tahu di pantai, mana pakai baju sekolah lagi, katanya kan gitu. Jadi nyebar itu semua ke teman-temannya lagi untuk yang kedua kalinya misalnya kan. Nyebar untuk yang kedua kalinya. Terus dengan hal itu juga dia kayak, dengan mendengar hal itu, si A tuh kayak jadi, wah, temanku udah tahu nih semuanya tentang aku yang merokok kemarin pakai baju sekolah di pantai gitu kan. Jadi dia tuh merasa kayak, malulah aku mau sekolah, jadi aku mau berhenti aja gitu. Kayak dia itu malu ingin sekolah, jadi memutuskan untuk berhenti sekolah karena ia mengira temannya sudah tahu apa yang dia lakukan sebelumnya gitu. Nah, untuk yang ketiga itu tadi apa, ngelem kan misalnya. Nah, misalnya si Ani ketahuan merokok, bukan, ketahuan ngelem. Nah, ketahuan ngelem misalnya di luar sekolah tapi masih pakai baju seragam sekolah. Jadi teman yang tadi tuh ngelihat lagi, teman yang tadi tuh ngelihat lagi. Jadi si temannya itu nyebar ke teman yang lain lagi. Jadi itu tuh menjadi kayak berita itu tuh nyebar ke teman-teman. Jadi kayak dia tuh diceng-cengin kayak, kamu ketahuan ya kemarin kamu itu menghisap lem pakai baju sekolah lagi, katanya misalnya gitu kan. Nah, jadi si A nih kayak takut ingin berinteraksi dengan orang, takut ingin bertemu dengan teman-temannya karena merasa teman-temannya itu sudah tahu bahwa hal-hal yang dilakukan itu tidak bagus gitu. Nah, jadi hal itulah yang menjadi penghambat pendidikan. Jadi dengan tiga hal itu si A tadi tuh memutuskan untuk berhenti sekolah. Nah, berikutnya bagaimana sih kalau seorang guru itu tahu tiga permasalahan tadi yang terjadi pada siswanya misalnya. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita harusnya menasihati anak-anak murid kita agar tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu. Kayak menasihati hal seperti itu tidak bagus loh untuk kalian. Sebaiknya kalian melakukan hal-hal yang positif aja deh, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu misalnya. Kayak misalnya kalau si guru ini tidak bisa untuk mengatasi hal itu, si guru ini bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama. Maksudnya bisa bekerja sama dengan si orang tua murid-murid yang lain gitu, agar mereka bisa menyampaikan atau mensosialisasikan bahayanya merokok, bahayanya ngelem, bahayanya meminum minuman keras gitu. Jadi dengan adanya kerjasama antara orang tua dengan guru itu bisa mengatasi tiga dampak negatif tadi gitu. Nah, yang berikutnya itu bagaimana sih kalau tiga dampak tadi terjadi di masyarakat? Nah, di sini saya akan jawab bagaimana sih masyarakat mengatasi hal tiga tadi. Seperti yang tiga hal tadi itu terjadi di daerah saya. Nah, di daerah saya itu sangat mencari sekali ya solusi untuk mengatasi tiga hal tadi. Hal pertama yang dilakukan itu misalnya tadi kan meminum minuman keras misalnya. Nah, yang ketiga itu tadi kan sudah termasuk kenakalan remaja. Nah, di desa saya itu kebetulan dulu itu pernah
dulu itu pernah kayak mengadakan kampanye stop kenakalan remaja. Nah, di sini itu pemerintah desa daerah saya bekerja sama dengan pihak Wahana Visi Indonesia dan juga melibatkan forum anak desa untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye stop kenakalan remaja ini. Nah, dan itu merupakan salah satu program kerja yang bagus untuk dilakukan supaya anak-anak remaja di lingkungan sekitar itu sadar bahwa 3 hal yang mereka lakukan tadi itu tidak bagus untuk dilakukan lagi gitu. Jadi mereka sadar bahwa oh ternyata bahaya merokok itu seperti ini ya. Ternyata bahaya ngelem itu seperti ini ya. Ternyata bahaya meminum minuman keras itu seperti ini ya gitu. Jadi mereka tuh tahu gitu. Untuk yang kedua itu di desa saya juga pernah sosialisasi. Nah, sosialisasi itu mengenai bahayanya merokok, bahayanya minum minuman keras juga itu pernah dilakukan, dan masih juga bekerja sama dengan forum anak desa dan juga melibatkan Wahana Visi Indonesia. Nah, kebetulan dari 2 ini dulu saya juga pernah tergabung dalam sosialisasi itu, dan juga saya pernah tergabung dalam kampanye stop kenakalan remaja. Nah, saya juga termasuk anggota forum anak desa tersebut gitu. Jadi saya pernah mengikuti kegiatan itu gitu. Nah, dengan seperti itu tentunya dapat menyadarkan mereka bahwa oh ternyata dampak merokok itu tidak bagus ya, dapat merusak paru-paru ya gitu. Jadi mereka tuh tahu, pikirannya tuh jadi terbuka gitu untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga menjauhkan ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, yang berikutnya seperti yang ngelem tadi itu kan termasuk kenakalan remaja juga ya. Jadi di situ mereka tahu akan bahayanya ngelem. Oh ternyata ngelem tuh berdampak negatif ya bagi diri kami gitu. Kayak ternyata ngelem tuh mengganggu pemikiran kami ya gitu, untuk belajar gitu. Jadi kayak kalau ngelem tuh kayak pembelajaran yang didapatkan di sekolah tuh kayak berkurang gitu. Nah, yang berikutnya itu dampak dari meminum minuman keras ya, itu kan juga termasuk kenakalan remaja. Nah, di daerah kami juga dulu terjadi, cuman itu tadi kayak ada sosialisasi, jadi mereka sadar bahwa meminum minuman keras itu tidak baik gitu, tidak bagus dan berdampak buruk bagi kepribadian kami gitu. Jadi mereka tuh sadar dan pikirannya tuh terbuka untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Nah, yang contoh di desa saya ini benar-benar terjadi, contoh program kerja yang di desa saya ini benar-benar dilakukan ya, yaitu kampanye stop kenakalan remaja, yang dimana melibatkan forum anak desa bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga Wahana Visi Indonesia, dan itu dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Dan setelah melakukan program kerja itu dan juga telah melakukan sosialisasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan juga forum anak, tentunya dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja di daerah saya itu sudah mulai berkurang untuk saat ini gitu. Sudah mulai berkurang karena sudah tahu dampak yang didapatkan, apa dampak yang didapatkan dan apa yang terjadi gitu. Jadi mereka paham, pikirannya tuh terbuka untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Nah, di desa saya itu seperti itu, dan alhamdulillahnya bukan di desa saya, di daerah saya maksudnya, dulu itu pernah terjadi. Nah, sekarang alhamdulillahnya sudah bukan hilang sih, kayak berkurang gitu. Jadi semua yang dilakukan itu ada dampak bagusnya lah gitu. Jadi berdampak positif bagi masyarakat, bagi remaja-remaja gitu. Jadi mereka tahu dampak yang buruk itu bagaimana, dampak yang bagus itu bagaimana. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa apa ya, kayak di situ dapat kita lihat bahwa
kenakalan remaja ini sangat berdampak buruk sekali bagi kepribadian mereka gitu, kayak menjadi penghambat pendidikan juga tadi yang sudah seperti saya bilang. Dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Kita harus pandai memilih teman, mana yang baik dan juga mana yang buruk, dan mana yang akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang positif, dan mana juga yang akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif gitu. Dengan begitu saya merasa bersyukur ya, karena di daerah saya hal tiga tadi ini sudah berkurang karena berkat kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat sekitar, dan juga ada bantuan dari pihak Wahana Visi Indonesia. Dan alhamdulillahnya saya juga ikut bergabung dalam kegiatan kampanye Stop Kenakalan Remaja itu yang terjadi, bukan yang terjadi, tapi yang dilakukan pada tahun 2019 lalu. Nah, di situ kita dapat memilah teman yang baik dan mana teman yang buruk. 3 dampak tadi itu, dari dampak teman bergaul tadi itu sangat cepat sekali masuk ke jiwa remaja-remaja zaman sekarang gitu. Jadi mereka tuh kayak cepat ingin melakukan apa yang teman mereka lakukan gitu. Jadi teman itu sangat berpengaruh bagi kepribadian seseorang gitu. Nah, jadi kita sebagai teman yang baik, sebagai teman yang positif lah gitu ya, kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa hal seperti itu tuh tidak seharusnya kita lakukan gitu. Nah, dan kita harus pandai memilih teman yang baik agar kita dapat bersosialisasi satu sama lain dan dapat bersosialisasi dengan baik tanpa harus melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan saya akhiri cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.